106.2 The Voice of Love. Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Daud Devi dari Gereja Esa Indonesia. Kami tadi berbincang tentang social distancing ya, bagaimana kita ikut protokol yang dianjurkan oleh pemerintah dan berkaitan dengan lebih ke ibadah di rumah ini ya. Dampaknya buat kita ke depannya bagaimana juga. Dan itu juga memunculkan kreativitas yang mungkin selama ini terpendam ya. Pak David juga selama social distancing ini muncul lagu baru juga ya. Ada. Tadi bikin masker juga, bikin face shield juga. Next mau bikin apa lagi? Tuhan bawa kita lah. Ini ada teman-teman teman saya. Ya kita satu tim ya. Bikin teh itu dari aloe vera. Dari aloe vera dan itu meningkatkan imun tubuh. Dulu nggak kepikir ya? Nggak kepikir juga. Memang ada tahu apa kegunaannya, tapi momen seperti ini pas ya. Pas. Terus anak saya juga buat nih kunyit, buat apa namanya? Minuman dari kunyit, maksudnya? Minuman dari kunyit, terus ini jahe dan temulawak. Itu dia jual secara online. Itu kan jadi muncul kreativitas. Nah, Anda di rumah jangan hanya nelongso meratapi nasib, terus tidur-tiduran. Tapi harus bangkit. Kreatif. Baik, Pak, berikutnya ada 9307 yang bergabung. Shalom, selamat pagi Pak Daud. Ibadah di rumah awalnya nggak enak Pak, tapi lama-lama terbiasa. Saya terbeban berdoa untuk jemaat di tempat saya beribadah, diberi pengertian Pak. Gimana gembalanya sebagai imam hidupnya hanya mengandalkan Tuhan supaya kehidupannya juga terjamin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, konsep mengandalkan Tuhan tuh harus ya, tapi yang dimaksud mungkin mengandalkan pelayanan kali ya. Mungkin. Jadi semua kita, apapun profesi kita, pengandalan akan Tuhan tuh harus. Cuma yang dimaksud mungkin mengandalkan pelayanan. Memang beberapa hamba Tuhan yang dulunya hanya tanda kutip ya hidup dari pelayanan, dari persembahan. Ini saat-saat ini memang benar-benar dibawa Tuhan untuk berkreasi. Dulu ada yang bertanya kepada saya, barangkali kalau Mbak Wahyu sudah menyebutkan, ada teman yang bilang saya nih aneh gitu, udah pendeta jadi wartawan lagi. Terus macam-macam lah yang saya kerjakan, bisnis lah, apalah gitu ya. Nah, kok nggak satu aja gitu. Seperti kita ya pelayanan, saya bilang saya ini juga pengajar teologi entrepreneur. Jadi jemaat itu kadang bisa mengcopy. Seperti tadi kita bincang-bincang pada tadi off kita jemaat mengcopy. Kalau pendetanya tidak punya kreasi apa-apa, mendorong jemaat untuk berkreasi, dia sendiri tidak berkreasi. Susah. Nggak ada contohnya. Maka saya berkreasi ketika saya mengajari jemaat, mereka lihat kopian. Oh iya, ya ada teladannya. Ada keteladan, ada aktivitas. Dan urapan turun dari pemimpin ya. Kalau gembalanya kreatif, biasanya jemaatnya kreatif juga ya. Jadi pilar gereja yang berikut adalah bisnis. Selain ada 7 pilar kita sudah sebutkan, media, bisnis itu ya perlu. Nah, kalau gembala tidak memberikan motivasi dan contoh untuk mereka melakukan usaha, dari mana mereka dapat menirunya? Jadi jangan sampai dia mengikuti teladan orang dunia atau orang lain, sehingga nilai-nilai yang lain yang dia terima dari keteladanan itu. Begitu. Oke, baik. Jadi gembala ini ibu ini mungkin curhat ya bagaimana gembalanya sebagai imam hidupnya hanya mengandalkan Tuhan saja ya. Tetap gembala harus kreatif juga ya. Harus kreatif ya. Baik. Berikutnya Pak, ada pertanyaan dari Ana, Ibu Ana. Pak, saya punya teman yang saat ini karena kondisi hari-hari ini dia stres, tidak bisa tidur, takut dengan penyakit COVID-19 ini. Makan tidak enak dan dia stres, gak bisa tidur sampai pakai obat penenang.
Bagaimana saya sebagai teman bisa menolongnya? Ya. Banyak orang ketakutan hari-hari ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Beberapa waktu yang lalu teman saya waktu COVID masih minim informasi, sudah masuk Indonesia tapi masih skala kecil. Dan beberapa hamba Tuhan pendeta juga yang dikabarkan meninggal. Dan teman saya ini dari Medan sebenarnya, terus gak bisa pulang karena COVID ini, dan dia tinggal di hotel. Nah, 1 hari sebelumnya saya mendapat sebuah renungan, sebuah penyataan visi sebenarnya yang masuk di handphone saya. Dia mengatakan bahwa COVID ini adalah roh yang mengancam kita. Roh yang mengancam kita bukan sekedar virus penyakit, tapi ada rohnya, roh maut yang menunggangi. Dan saya hanya mendengar begitu saja, tidak menanggapinya dengan serius. Tapi ketika saya mengunjungi teman saya di hotel itu, Bapak Pendeta Christian dari Medan, terus kemudian Pak Presiden mengunjungi salah satu rumah sakit karena ada korban, ada dokter yang meninggal juga. Dan waktu itu saya masuk di dalam situasi mengikuti berita itu, dan tiba-tiba saya seperti nafas itu sesak. Terus saya merasa, loh, aku ini kenapa? Lalu teman saya lagi pamit mandi, saya merasa kok, waduh, napasku sesak ya. Saya buka pintu, pintu dan jendela, padahal pakai AC. Lalu Tuhan ingatkan, ayo kamu nyanyi. Saya nyanyi, baru Tuhan ingatkan, ingat gak ada khotbah yang kamu dengar? Jadi secara praktis, secara pengalaman, ya ketika saya begitu menggumuli penyakit virus ini, virus ini, psikosomatisnya muncul ya. Itu saya rasa saya sesak. Saya sesak bener. Sakit tenggorokan. Jadi kita tahu bahwa ini memang ada, tapi hanya dekat Allah saja kita tenang. Kita tetap menjaga protokol kesehatan, social distancing, cuci tangan, physical distancing. Kalau kita sudah menjalani semuanya, serahkan sama Tuhan. Tidak usah terlalu berpikir terlalu hebat. Kita jalani apa adanya dengan pengandalan akan Tuhan. Kalau kita merasa terancam, nah maka akibat dampak psikis kita. Begitu. Jadi kembali ke psikis ya. Sebenarnya COVID-19 ini yang bikin orang banyak bertumbangan juga karena takutnya itu, Pak. Ya, karena takut. Karena takut kan ketakutan. Daya tahan tubuh menurun, Mbak. Terus tadi muncul psikosomatis tadi. Padahal kita udah di rumah loh, nggak kemana-mana, tapi masih takut. Itu bisa kita sendiri jantungan malahan. Iya. Nanti dada ikut sesak gitu. Waduh, kenapa saya sakit? Iya. Padahal karena tekanan psikisnya, tekanan jiwa, perasaannya kita. Banyak ketakutan terjadi itu karena orang takut mati, Pak. Iya. Dan mereka tidak tahu apa yang terjadi setelah mati. Saya mau kemana? Nah, mumpung Bapak ada di sini, Bapak bisa sampaikan kepada kekasih Tuhan. Bagaimana dengan kekasih Tuhan yang takut dengan kematian karena wabah ini? Iya. Jadi sebenarnya wabah ini adalah salah satu cara kalau bicara tentang meninggal mati karena COVID ya. Orang meninggal tuh pasti. Caranya mungkin caranya berbeda. Tapi kalau kita sudah ditentukan Tuhan mati dalam keadaan COVID, ya pasti jadi. Cuman ini teologinya cukup panjang ya kalau kita bicara. Berarti nanti jangan kita berpikir bahwa kalau bukan waktunya saya meninggal karena COVID, ya nggak akan. Jadi kita sembarang ke mall, kita jalan, kita hidup tanpa pembatasan, tanpa menjaga fisik. Nah itu juga tidak begitu. Seperti ada yang bilang di tengah keramaian, matikan tuh waktunya Tuhan. Ini ada truk lewat, kita lewat aja ditabrak, ya matilah. Nah ini bukan begitu aplikasinya. Nah kita tetap menjaga, kalaupun waktu Tuhan sudah tiba, ya kita gak usah takut lah. Kalau di dalam Yesus kan Tuhan menggaransikan kehidupan kekal kepada kita. Begitu. Banyak orang belum pede, Pak. Saya banyak dosa, Pak. Saya masih begini, saya masih begitu. Jangan mati dulu gitu. Apalagi kalau hartanya banyak, Pak.
Itu dia. Itu dia. Makanya kita punya harta boleh-boleh saja, tapi kita pakai harta itu untuk pelayanan. Ya, kita tidak ada manusia yang sudah sempurna. Tapi yang penting kita melihat garansi Tuhan. Kita memperbaiki apa yang masih belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita percaya kalau sudah waktunya, ya kita akan hidup bersama dengan Dia. Dan mati juga nggak bawa apa-apa ya. Ya, Paulus bilang kan mati adalah untung. Ya. Nanti kita pulang nggak bisa bawa harta-harta kita betul. juga ya. Saya kemarin baca satu artikel bagus sekali dari orang kaya di Italia kalau nggak salah. Orang terkaya di sana meninggal. Anaknya dalam pidatonya bilang, kami ini adalah keluarga yang sangat kaya raya, tetapi ayah saya ketika di akhir hidupnya berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang gratis saja dia kesulitan, yaitu udara. Udara, Ya, betul. jadi kita harus bersyukuri udara. Bisa bernafas ini bersyukur. Ya. Ya. Kemarin ada sebuah stiker yang masuk di handphone saya. Ada itu dia mengedit kata-kata, entah itu tokoh dunia ini yang mengatakan atau cuma editing aja. Itu nggak penting, tapi makna dari kata-kata itu. Ya. Nah, seorang kaya dunia ini di dalam stiker itu mengatakan, di tahun ini, di era yang susah seperti ini, kita nggak usah ributkan berapa income saya. Aku untung berapa? Ya. Aku dapat apa? Kalau kita masih hidup, itu adalah untung besar. Ya. Jack Itu Ma saja. ya. Iya, Ya. betul. Ya. Jadi, Kita masih hidup eksis saja sampai hari ini, itu untung besar Iya, sudah. untung besar. Ya. Oke. Baik, tadi saya bilang bahwa di tengah Covid ini, ya di tengah wabah Covid, Pak Daud Devi punya lagu baru ya. Iya. Mau dinyanyikan, Pak? Boleh. Sebelum nanti disimpulkan dari perbincangan kita. Siap. Silakan, Pak. Iya. Gitarnya di sebelah sana, Pak. Oh ya. Lagu baru yang beliau ciptakan berkaitan dengan pandemi COVID-19. Saat aku merasa tak mampu, kejenuhan, kelelahan menghampiriku, makin terpuruk dalam keadaan, makin berat beban ku rasakan. Ku hampiri tahtamu, ku dapati harapan baru. Saat hati menyadari betapa besar kasih-Mu, tiada ku dapati pada siapapun. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidupku, pengorbanan-Mu, jamahan-Mu melimpah dalamku, kematian-Mu bukti kasih-Mu. Yesus sungguh baik. Ku hampiri tahta-Mu, ku dapati harapan baru. Saat hati menyadari betapa besar kasih-Mu, tiada ku dapati pada siapapun. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidupku, pengorbanan-Mu, jamahan-Mu melimpah dalamku, kematian-Mu bukti kasih-Mu. Yesus sungguh baik. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidupku,
Pengorbananmu, jamahanmu melimpah dalamku. Kematianmu bukti kasih-Mu. Yesus sungguh baik, Yesus sungguh baik, Yesus sungguh baik. Puji Tuhan. Muncul satu lagu baru. Mungkin mau bikin lagi, Pak? Ada Lagi ya. Satu album nanti. ya, nanti muncul yang lain lagi. Ya, dapatkan albumnya di toko-toko terdekat. Amen. Belum ada. Haleluya. Oke, ada Bu Sandi Sara yang bergabung. Pak, Ya. pujiannya yang bagus, keren, memberkati. Ya. Ya, Pak Daud semangat ya, jadi saluran berkat, mengalirkan alunan musik indah damai dari surga, memberkati bumi, mengenal Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati Pak Daud. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Langsung ditanggapin. sama Iya, Bu Sandi terima Sara, kasih. Puji Tuhan. Ya, akan muncul lagu-lagu lainnya juga. Beliau ini bukan hanya nyipta lagu juga, tadi bikin yang lainnya juga. Yang lain juga harus kreatif ya. 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 Dan di tengah-tengah situasi seperti ini memang kreativitas sangat dibutuhkan. Amin. Pak Daud, Betul. bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini dan silakan tutup doa. Ya, jadi COVID-19 adalah bentuk penggenapan dari nubuatan Tuhan, penggenapan dari Alkitab bahwa kita sudah ada di ujung dari akhir zaman. Nah, mempersiapkan diri untuk semuanya, kita jangan terlena. Ayo gunakan media online sebagai media untuk pelayanan kita. Para hamba Tuhan jangan diam, tetapi mari kita bergerak melayani lewat media. Semua pendengar juga kita harus semangat munculkan kreativitas kita untuk membuktikan bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini kita mampu bersaing, kita mampu berjuang, kita mampu memenangkan kehidupan ini. Dan lagu yang saya sudah bawakan adalah bentuk kesimpulan dari keadaan yang ada. Kita semakin terpuruk, kita semakin lelah, kita semakin capek, tapi mari hampiri hadirat Tuhan, karena Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur saat siang ini mengakhiri talk show, mengakhiri siaran ini. Hamba-Mu berdoa untuk semua pendengar Tuhan yang ada di mana-mana, yang ada di mana saja. Tuhan, jamah setiap pendengar supaya kami semakin kuat di tengah situasi yang tidak memungkinkan ini. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan celikan mata kami, mata rohani kami, mata jasmani kami, supaya kami melihat bahwa kedatangan-Mu sudah sangat amat dekat. Makasih Tuhan, kami serahkan semuanya, memberkati para pendengar dimanapun berada. Memberkati juga radio ini menjadi sarana untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih Tuhan, memakai semua kru yang ada, memakai semua yang bertugas di radio ini Tuhan. Kami serahkan semuanya, kami akan mengakhiri siaran ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Pak Daud, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari Sama-sama. ini. Tuhan memberkati, Pak. Tuhan memberkati. Sukses puji selalu Tuhan. ya, Amin, untuk semua amin. usahanya, Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, di situasi yang mengharuskan kita ada di rumah, bekerja, belajar, dan ibadah di rumah, pastikan bahwa iman kita tidak menjadi surut mengikut Tuhan ya. Jangan lupa juga bahwa kita pasti akan melewati hari-hari ini, dan kita akan kembali kepada kehidupan kita sebelumnya. Tetapi sebelum kembali ke sana, hari-hari ini kita dipaksa dalam tanda petik ya, untuk merombak total konsep kita menyembah Tuhan. Amen. Konsep kita beribadah, konsep kita bekerja. Semuanya fokus kembali kepada Tuhan, bukan kepada gedung, bukan kepada fasilitas yang kita dapatkan. Tetap semangat, tetap bersama dengan Tuhan melewati hari-hari ini. Jangan pernah takut, karena Tuhan bersama dengan Anda dan saya. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.